Nah, kita akan beralih ke informasi lainnya. Belum lama ini, pemerintah juga mengesahkan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN untuk ponsel pintar di 2017 nanti menjadi 30%. Lalu bagaimana kesiapan dari industri telepon pintar dalam negeri untuk menghadapi regulasi ini? Tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN telepon pintar atau smartphone terus ditingkatkan dari yang awalnya 20%. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian mengesahkan TKDN telepon pintar per 1 Januari 2017 minimal 30%. Selain bertujuan mendorong produsen telepon pintar asing membangun pabrik di Indonesia, aturan ini juga dibuat agar nantinya Indonesia tak sekedar merakit, namun mampu menjadi basis produksi ponsel. Ini dalam rangka transfer teknologi kan, kemampuan sumber daya manusia di sini di dalam negeri untuk mengembangkan smartphone itu kan makin lama makin baik, nah, sehingga diharapkan nanti komponen yang ada di smartphone ini bisa juga diproduksi di dalam negeri. Upaya ini pun disambut positif produsen ponsel dalam negeri yang selama ini telah memenuhi standar TKDN. Salah satunya ponsel pintar produksi PT Hartono Istana Teknologi yang telah memenuhi TKDN 2017 dengan angka 35%. Tak sekedar memenuhi hardware kandungan lokal saja, perusahaan ini pun mengembangkan sistem operasi sendiri bernama ViraOS. Mereka optimistis ViraOS dapat memenuhi perhitungan TKDN. Jadi TKDN itu kan ada komposisinya, 80% dari pengembangan hardware, 20% dari pengembangan software ya. Jadi kalau yang ini saya terus terang belum hitung nih. Kalau ViraOS kita masukin dalam perhitungan TKDN, mungkin bisa nambah 5-6% kali. Tak hanya smartphone besutan PT Hartono Istana Teknologi saja yang berbenah. Strategi lain diterapkan produsen telepon pintar besutan PT Aris Indo Global atau AIG. Investasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia jadi pilihan untuk menggenjot angka TKDN di kemudian hari yang saat ini masih berada pada posisi 25%. Salah satunya dengan mendatangkan ahli untuk mendidik tenaga kerja lokal serta mengkaderisasi siswa sekolah menengah kejuruan dari seluruh Indonesia. Meski sepenuhnya mendukung, namun sejumlah produsen lokal tetap khawatir mengenai mekanisme perhitungan TKDN yang hingga kini belum final. Mereka khawatir jika cara penghitungan TKDN tidak seimbang untuk semua merek ponsel pintar. Maka bisa dipastikan, produsen ponsel lokal siap-siap gulung tikar. Sebenarnya jiwanya sih baik ya, secara keseluruhan ingin melindungi para industri mobility lokal. Cuman kan peraturan-peraturan yang sedang kita upayakan bersama ini kan tidak mudah ternyata secara operasional berjalan. Baik kita yang punya industri maupun yang nantinya juga pemain besar yang belum punya industri. Jadi sekarang itu tinggal menentukan bagaimana cara menghitung TKDN secara fairness aja. Ketegasan pemerintah dalam menerapkan mekanisme perhitungan TKDN sangat dibutuhkan. Dengan demikian, aturan TKDN mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan cita-cita Indonesia untuk tidak terus-menerus menjadi pasar pun akan segera tercapai. Kita Ayu Pratiwi, Reza Anindita melaporkan untuk NET.